Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, sahabat pemburu NIP? Mudah-mudahan sehat dan terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan pendaftaran akun SSCN kita sampai selesai. Untuk itu sebelum kita eksekusi jangan lupa share, komen, like, and subscribe ya, gratis. Baiklah, sebelum kita eksekusi ada baiknya kita persiapkan dulu file yang akan kita upload. Oke, file yang akan kita upload itu yang pertama KTP. Ukurannya maksimal 500 KB, tipe filenya JPEG. Kemudian yang kedua scan ijazah asli, ukurannya maksimalnya 1000 KB, tipe filenya PDF. Dan yang ketiga transkrip nilai, ukuran maksimalnya juga 1000 KB, tipe filenya PDF. Yang keempat pas foto latar merah, ukuran maksimal 300 KB, tipe filenya JPEG. Dan yang kelima sertifikat pendidik, ukuran maksimal 1000 KB, tipe filenya PDF. Itu bagi yang memiliki. Untuk ukuran minimalnya kelima file ini itu 100 KB, karena kalau di bawah 100 KB tidak akan bisa diupload. Di video kali ini kita contohkan untuk datanya itu jenis formasinya P3K Guru. Sedikit informasi, pada tahun ini Menpan tidak membuka formasi untuk CPNS tenaga pendidik guru. Namun Menpan membuka kesempatan untuk para sahabat yang mengajar di sekolah negeri untuk ikut formasi P3K Guru. Dengan syarat utamanya sahabat sudah terdaftar di database Dapodik dan database kategori 2 untuk tenaga ex honorer kategori 2. Nah, bagaimana dengan sahabat yang mengajar di sekolah swasta dan para sahabat yang telah lulus perguruan tinggi? Apakah mereka tidak bisa ikut? Menpan juga memberikan kesempatan kepada sahabat yang berada di sekolah swasta untuk bisa ikut dalam formasi P3K Guru ini, asalkan juga terdaftar di database Dapodik. Sedangkan untuk sahabat yang telah lulus perguruan tinggi juga mempunyai kesempatan untuk ikut serta dengan syarat mereka juga sudah terdaftar di pangkalan data GTK Kemendikbud. Dengan kata lain, sahabat harus mempunyai sertifikat pendidik. Nanti itu untuk ujiannya juga akan dibedakan untuk pelamar ex THK2 dan guru yang mengajar di sekolah negeri. Mereka bisa mengikuti ujian pada tahap pertama. Jika mereka tidak lulus pada tahap pertama, diberikan kesempatan pada tahap kedua dan tahap ketiga. Sedangkan untuk guru yang mengajar di sekolah swasta dan sahabat yang telah tamat dari perguruan tinggi, diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian pada tahap kedua dan ketiga. Nah, di sini saya harapkan dan doakan pada sahabat ex THK2 dan sahabat yang sudah lama mengajar di sekolah negeri itu lulus pada tahap 1. Kenapa para sahabat ex kategori 2 dan sahabat yang telah lama mengajar di negeri harus lulus pada tahap 1? Karena kalau sahabat seandainya tidak ada rezekinya lulus pada tahap 1, maka nanti ujiannya pada tahap kedua dan ketiga itu akan mempunyai pesaing yang berat, yakni pelamar yang mempunyai cerdik. Karena pelamar yang mempunyai cerdik itu mempunyai nilai plus yang tinggi.
Nah, di sini saya harapkan pada sahabat X kategori 2 dan juga sahabat yang lama mengajar di sekolah negeri juga sudah mempunyai sertifikat pendidik. Karena nanti jika sama-sama mempunyai sertifikat pendidik itu bisa bersaing mendapatkan skor tertinggi. Karena sudah sama-sama mempunyai nilai plus yang tinggi. Amin. Baiklah, sekarang kita kembali ke pokok pembahasan asal. Nah, di sini kita akan login menggunakan nick KTP yang telah kita bikin pas saat pendaftaran akun pertama. Kemudian masukkan passwordnya. Setelah itu klik masuk. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman pengisian biodata. Dilihat di sini ada beberapa yang sudah terisi dari proses pembuatan akun sebelumnya. Untuk textbox yang berwarna abu-abu, itu datanya tidak bisa kita rubah. Sedangkan untuk textbox yang berwarna putih, yang sudah terisi, itu masih bisa kita rubah dan kita sesuaikan. Sekarang kita lanjut untuk mengisi data yang kosong. Pertama kita isi gelar depan ijazah. Jika tidak punya boleh di strip. Kemudian lanjut dengan gelar belakang ijazah. Nah, di sini kita inputkan gelar belakangnya sesuai dengan yang tertera di ijazah kita. Kemudian kita lanjut ke alamat sesuai KTP. Di sini kita inputkan juga alamat yang sesuai dengan KTP kita. Next, lanjut dengan memilih apakah kita sedang mengikuti program beasiswa atau tidak. Pada contoh ini saya bikin tidak. Kemudian pilih jenis disabilitas. Jika tidak ada disabilitas, kita bikin non disabilitas. Lanjut ke alamat domisili. Di sini ada sedikit catatan. Jika sahabat ragu dengan pengisian alamat domisili, nggak apa-apa itu alamatnya berbeda dengan alamat pada KTP. Itu nggak akan jadi masalah. Karena alamat domisili tersebut bukan jadi salah satu syarat untuk seleksi ADM. Kemudian kita lanjut untuk memilih tinggi badan. Nah, di sini kita inputkan tinggi badan kita. Textbox yang berwarna merah itu harus kita isi semua ya, sahabat. Kalau enggak nanti nggak bisa tekan selanjutnya. Lanjut kita pilih provinsi domisili. Kota domisili juga kita pilih. Nah, pada akun media sosial itu boleh kita kosongkan saja atau kita isi juga boleh. Kemudian lanjut ke status perkawinan. Di status perkawinan ini pilihannya cuma dua, yaitu kawin dan belum kawin. Jikalau ada status sahabat semua yang janda maupun duda, itu bisa memilih statusnya kawin. Nanti pas saat pemberkasan, datanya bisa kita rubah nanti saat pemberkasannya. Next kita lanjut ke agama. Nah, di sini Islam. Kemudian nomor telepon dibikin sama dengan nomor telepon yang di bawah juga tidak masalah, atau ada nomor telepon rumahnya dibikin nomor telepon rumah. Kita cek datanya lagi satu persatu. Nanti takut ada yang tertinggal ataupun salah ketik. Makanya kita cek mulai dari tempat lahir KTP, tanggal lahir di ijazah, tanggal lahir di KTP, kita cek semua. Setelah semua oke, baru kita inputkan kode CAPTCHA yang ada di atas textbox CAPTCHA-nya, kemudian klik selanjutnya. Di sini kita akan dibawa ke halaman memilih jenis seleksi. Karena contoh kasusnya P3K guru, di sini kita pilih P3K guru.
Setelah dipilih formasi P3K guru, itu nanti akan muncul data di bawah. Itu data dapodik di sebelah kiri ya, yang ini. Kemudian yang di sebelah kanannya data peserta XTHK2. Data dapodik yang muncul tidak bisa kita rubah dikarenakan data tersebut berasal dari data dapodik kita yang dari Kemendikbud yang telah valid. Next, lanjut ke apakah kita peserta XTHK2 atau tidak. Kalau kita tidak ada dalam database, kita tidak perlu memilih, langsung klik selanjutnya. Jika kita memang ada dalam database K2, kita pilih ya dan akan muncul text box untuk memasukkan nomor peserta K2-nya. Di sini kita bisa masukkan nomor peserta K2 ke dalam text box tersebut, kemudian klik selanjutnya. Tapi pada kasus ini saya pilih tidak. Oke, lanjut kita ke halaman ketiga, yaitu mendaftar formasi. Pada halaman ketiga ini bisa kita lihat pada data pendidikan, jabatan, lokasi. Itu dia tidak bisa dirubah dengan kondisi kalau seandainya pada instansi tempat kita bekerja itu ada formasi dan jabatan kualifikasi pendidikannya sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita. Nah, itu dikunci by system oleh SSCN. Tapi jika di instansi kita tidak ada formasi dan jabatan tidak sesuai kualifikasi pendidikan kita, itu kita bisa memilih lokasi formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita. Namun nantinya kita hanya bisa ikut ujian pada tahap kedua. Berbeda jika kalau kita itu berada di database XTHK2, walaupun tidak ada formasi namun tetap bisa ikut ujian tahap 1. Oke, kita lanjut untuk pengisian IPK. Kita isi IPK-nya sesuai dengan transkrip. Lanjut ke pengisian nomor ijazah. Nah, di sini ada sedikit catatan untuk nomor ijazah. Tiap universitas ataupun akademi berbeda-beda penempatan nomor ijazahnya. Ada yang di kiri atas, kanan atas, di tengah, bahkan ada yang di belakangnya. Pada ijazah itu juga terdapat dua nomor register. Yang pertama itu nomor register untuk pengeluaran ijazah dan yang kedua nomor ijazah itu sendiri. Jadi di tahap ini harap berhati-hati untuk menginputkan nomor ijazahnya. Jangan sampai tertukar nanti nomornya. Kemudian next, lanjut kita ke tahun lulus. Nah, di sini kita inputkan juga tahun lulus yang tertera pada ijazah kita. Berikut kita inputkan jenis PT di dalam atau di luar negeri. Kemudian tanggal ijazah. Di sini kita inputkan juga tanggal ijazahnya sesuai dengan yang tertera pada ijazah. Pada tahap pengisian ijazah ini kita juga harus teliti melihat tanggal ijazah karena pada beberapa ijazah terdapat dua tanggal. Yang pertama tanggal kelulusan kita dan yang kedua tanggal ijazah. Biasanya tanggal ijazah itu terletak di bagian bawah. Kemudian kita inputkan nama perguruan tinggi yang di bagian atasnya. Di sini kita tidak perlu menginputkan nama PT-nya itu lengkap-lengkap karena nanti akan muncul sendiri nama PT-nya jika sudah sesuai. Namun jika PT-nya tidak muncul, berarti PT tersebut belum ada pada database SSCASN. Nanti kita bisa pakai fitur data perguruan tinggi tidak ditemukan. Nah, itu nanti bisa kita pakai. Sedangkan untuk nama PT bagian bawah,
Baru kita bisa ketikkan lengkap nama PT kita sesuai dengan yang tertera di ijazah. Berbeda dengan nama PT di atas, nama PT yang di bawah ini walaupun kita inputkan secara lengkap, nama PT-nya itu tidak akan keluar secara otomatis. Di sini kita tidak usah bingung karena kita memang cukup mengetikkan nama PT sesuai dengan yang tertera di ijazah. Lanjut kita ke nama prodi. Pada nama prodi ini kita pilih prodi yang sesuai dengan prodi kita, ataupun juga bisa kita ketik nama prodi kita. Nanti itu akan otomatis muncul nama prodinya. Nah, dia akan otomatis muncul. Kemudian kita pilih prodinya sesuai dengan prodi yang tertera pada ijazah kita. Nanti setelah dipilih itu akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi prodinya otomatis muncul. Nah, di sini kita bisa pilih akreditasi perguruan tingginya A, B atau C ataupun lainnya. Kalau belum terakreditasi A, B atau C, kemudian program studinya juga sama. Nah, setelah itu kita cek lagi datanya apakah sudah benar-benar sesuai. Kita cek dari awal. IPK-nya juga kita cek sesuai dengan ijazah atau enggaknya. Intinya semua data yang kita bikin itu kita cross check lagi satu persatu. Benar-benar kita cross check secara teliti. Nanti kalau nggak secara teliti takutnya ada yang salah ketik atau bagaimananya. Kalau nggak kita cross check takutnya nanti salah, pas sudah di resume baru kelihatan itu datanya nanti nggak bisa ditukar. Nah, kemudian setelah selesai baru kita inputkan kode kapsanya. Kemudian klik selanjutnya. Sekarang kita berada pada tahap keempat yaitu unggah dokumen. Nah, di sini kita unggah dokumen yang diminta. Seperti scan KTP, scan ijazah asli, kemudian scan transkrip nilai, juga scan pas foto, dan sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Bagi yang nggak memiliki itu nggak apa-apa kalau nggak diunggah. Jadi yang harus diunggah itu yang ada kata-kata wajibnya yang berwarna merah. Oke, sekarang kita lanjut untuk unggah scan KTP. Klik unggah, kemudian kita pilih file scan KTP yang sudah kita simpan. Ingat ya, ukurannya itu tidak boleh melebihi 500 KB. Nah, di sini kita pilih, kemudian klik open. Lanjut kita ke scan ijazah asli. Kita unggah lagi, pilih dokumennya, open. Nah, di sini ada pesan notifikasi yang muncul. Berkas harus memiliki format ukuran minimal dan maksimal sesuai ketentuan. Pesan notifikasi ini muncul karena berkasnya itu kurang dari 100 KB. Oke, kita cek apakah benar filenya kurang dari 100 KB. Kita cek di sini. Nah, di sini kelihatan filenya memang kurang dari 100 KB ya. Untuk solusinya kita harus memilih file yang minimal ukurannya itu 100 KB. Insyaallah next video saya nanti akan membagikan tutorial bagaimana cara memperkecil dan memperbesar ukuran suatu file. Nah, sahabat pemburu NIP, jangan lupa klik tombol lonceng juga yang ada di channel YouTube saya agar tidak ketinggalan update-update tutorial terbaru dari saya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita pilih lagi filenya yang besar dari 100 KB. Kemudian klik open. Lanjut kita ke transkrip nilai. Unggah.
dan pilih filenya, kemudian klik open lagi, lanjut ke pas fotonya, klik unggah, kemudian pilih pas fotonya, ingat ya yang berlatar belakang merah, kemudian open. Selanjutnya untuk sertifikat pendidik, jika tidak mempunyainya nggak apa-apa, nggak usah diunggah, itu hanya opsional saja. Sekarang kita cek lagi dari awal unggahan yang telah kita unggah. KTP-nya oke, lanjut scan ijazah, kita lihat lagi apakah udah oke. Nah, di sini kita lihat scan ijazahnya oke. Close. Lanjut kita ke scan transkrip nilai, lihat lagi, lihat sampai ke bawah. Oke. Close. Next, pas foto. Nah, ini ingat ya, pas fotonya berlatar belakang merah. Oke, setelah oke semua, kita bisa klik selanjutnya. Nah, di sini kita sudah sampai tahap resume pendaftaran. Pada halaman ini kita hanya menceklis saja. Kita cross check satu-satu. Kalau datanya benar, kita checklist di kotak persegi empatnya. Kita cross check dengan teliti. Kalau bisa, cross check bersama teman-temannya. Cross check dengan cermat, teliti. Karena kalau setelah kita akhiri proses resume ini terdapat kesalahan data, kita tidak bisa memperbaikinya lagi. Kalau belum kita akhiri resumenya, kita masih bisa memperbaiki data-data yang salah. Nah, di sini kita cross check aja lambat-lambat, nggak perlu tergesa-gesa. Oke, videonya akan saya percepat sedikit. Anggap saja datanya sudah benar semua. Di sini ada semacam pernyataan bahwa dokumen yang kita lampirkan itu benar. Apabila tidak benar, kita bersedia diberikan sanksi. Oke, kita klik saya setuju, kemudian kita akhiri proses pendaftarannya. Di sini muncul lagi notifikasi peringatan bahwa setelah kita klik akhiri pendaftaran ini, maka data-data kita itu tidak bisa kita rubah lagi. Kalau kita yakin, kita klik ya. Kalau kita belum yakin, klik tidak. Ini dia resume pendaftaran kita. Untuk mendownloadnya, kita bisa klik cetak kartu pendaftaran CASN. Save file, oke. Buka filenya dengan aplikasi PDF. Nanti setelah itu bisa kita print. Sekian tutorial video dari saya. Semoga bermanfaat dan membantu para sahabat pemburu NIP semua. Mudah-mudahan kita lulus CASN tahun 2021. Lulus semuanya. Amin ya robbal alamin.